Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fircayono dengan NIM 2022-023002. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya mengakses EEPROM pada Arduino Uno. Nah, untuk EEPROM sendiri yaitu Electrically Erasable Programmable Read Only Memory atau biasa disingkat EEPROM, adalah salah satu memori yang terdapat pada mikrokontroler Arduino yang mempunyai sifat tetap mampu menyimpan data walaupun saat tidak ada sumber tegangan. Data pada memori EEPROM tersimpan di alamat-alamat tersedia berdasarkan kapasitas memori dari EEPROM yang digunakan. Setiap alamat pada EEPROM mampu menyimpan data 8 bit, dengan maksud bahwa satu alamat EEPROM dapat untuk menyimpan nilai dari rentang 0 sampai 255 atau 8 bit. Pada Arduino Uno atau Nano tipe 328 tersedia memori EEPROM sebesar 1024 bytes. Artinya tersedia 1024 alamat memori EEPROM di mana setiap alamat dengan kapasitas 8 bit. Jadi merujuk pada soal yang sudah didapatkan, nomor 1, pada materi sebelumnya akses 7 segmen multi-digit buat simulasi rangkaian hardware dengan menggunakan tools aplikasi Proteus. Pemanggilan nomor antrian, tambahkan perintah program untuk menyimpan data nomor yang terakhir dipanggil dan loket pada memori EEPROM. Kemudian jalankan run pada simulasi Proteus. Lakukan panggilan nomor antri, kemudian simpan data nomor antrian dan nomor loket. Setelah data tersimpan pada memori EEPROM, selanjutnya pada simulasi Proteus kondisikan stop. Jeda waktu 1 menit, silakan jalankan run page, setelah itu kembali. Sebelumnya saya sudah merangkai rangkaiannya. Nah, untuk pada rangkaian ini kaki pada 7 segmen saya beri label dan saya rangkai paralel, kemudian saya sambungkan ke transistor BC557. Kemudian pada kaki loket saya sambungkan ke pin A0 sampai A3, kemudian tombol reset pada kaki A4. Untuk rangkaian seperti ini, setelah itu ke programnya. Nah, pada programnya yang pertama itu adalah include library EEPROM terlebih dahulu, kemudian konfigurasi pin. Di sini pin A berada nomor pin A sampai pin dot pada 7 segmen berada di nomor 13 sampai 7. Kemudian pin reset pada tombol berada pada 4. Kemudian pin tombol loket, di sini saya melakukan byte tombol loket A0, A0, A1, A2, A3 seperti pada yang saya gunakan pada kaki Arduino. Kemudian transistor BC557, di sini saya konfigurasikan pin transistor BC557 berada di kaki Arduino 3 sampai 6. Kemudian buzzer saya sambungkan ke kaki A5. Setelah itu inisialisasi variabel penghitung byte angka 0, satuan, puluhan, ratusan, loket saya beri nilai 0. Kemudian byte alamat EEPROM satuan 1, puluhan, ratusan, loket 1, 2, 3, 4. Saya beri kondisi output. Setelah itu pin TR ini adalah pin transistor TR1 merujuk pada pin TR1.
output, kemudian tombol loket saya kalau misalnya input pull up, kemudian pin mode reset ini merujuk pada define reset 4, kemudian satuan EEPROM, alamat EEPROM satuan. Nah, pada void loop yang pertama itu ada tampil display ini merujuk pada yang sebelah. Nah, tampil display ini merujuk pada void tampil display. Saya letakkan pada void loop, kemudian integer cek tombol for integer i sama dengan 1. Jika i 4 i plus plus, maka i plus plus ini i akan bertambah 1. Kemudian cek tombol, digital read tombol loket, kemudian bunyikan buzzer tanda panggilan. Digital read pin buzzer, saya beri kondisi delay 50. Loket tambah nomor antrian ini merujuk pada void tambah nomor antrian. Kemudian simpan data EEPROM merujuk pada void simpan data EEPROM. Setelah itu for integer banyak kedap kedip sama dengan 1. banyak kedap kedip akan ditambah plus plus, banyak kedip akan ditambah 1. Kemudian matikan semua transistor. Ini merujuk pada void matikan semua transistor. Untuk setelah itu matikan bunyi buzzer tanda panggilan selesai. Digital read pin buzzer high, nonaktifkan buzzer. Kemudian while cek tombol sama dengan low. Jika cek tombol, menekan tombol akan menekan tampil display. Nah, untuk programnya seperti ini. Kemudian kita export to binary. Dotnya export to binary. Nah, kemudian kita coba di rangkaian Paretosnya. Kita upload programnya terlebih dahulu. Dan oke, setelah itu kita jalankan. Nah, untuk saya tekan loket 1, kemudian saya tekan loket 2, loket 3. Nah, pada EEPROM tersendiri merujuk pada nomor 1. Pada materi sebelumnya, akses 7 segmen multi-digit buat simulasi rangkaian hardware dengan menggunakan tool aplikasi Proteus memanggil nomor antrian. Tambahkan perintah program untuk menyimpan data nomor yang terakhir panggilan dan loket pada memori EEPROM. Jalankan run pada simulasi. Dan setelah itu saya stop rangkaiannya. Apakah nilai awalnya kan ini kan 3, apakah ketika saya tekan stop nilai akan tetap sama 3 atau tidak? Kemudian kita run, nilai sama, itu artinya data terakhir yaitu 3 tersimpan pada memori EEPROM.
Kemudian nomor 2, rujuk pada soal nomor 1. Tambahkan perintah untuk mereset nomor antrian dan loket dikembalikan pada nilai 0. Hal ini berkenaan semisal pada aplikasi antrian tersebut digunakan pada hari yang berbeda. Nah, untuk setelah itu kita run. Jadi data awalnya bernilai 3. Saya tekan reset, dia akan dikembalikan ke angka 0 lagi. Saya tekan, nah